semuanya, selamat datang di podcast Ruang Belajar. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya baik dan tetap semangat ya. Tonggak ngomong. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Belajar. Gimana nih semua kabarnya? Semoga semuanya baik dan tetap semangat ya. Hari ini kita punya topik yang pastinya seru banget nih buat dibahas bareng, khususnya teman-teman yang masih kelas 9 yang lagi belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya kita mulai, aku mau sapa dulu narasumber kita hari ini nih. Hai Dea, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik nih. Senang sekali bisa datang di podcast ini. Wah, seneng banget nih dengarnya. Dea, ini dari sekolah mana sih? Aku dari SMP Negeri 38 Kota Bandung nih. Oh alah, dari SMP Negeri 38 Kota Bandung ya. Keren banget nih. Dea ini dari kelas 9 ya? Bener banget nih, aku dari kelas 9, bentar lagi mau lulus. Kira-kira sekarang kesibukannya apa nih Dea? Ya biasa aja deh, sibuk ngerjain tugas, apalagi udah kelas 9 ini banyak banget tugas prakteknya. Tapi seneng banget karena hari ini kita bisa ngobrol santai di sini. Iya ya, apalagi kelas 9 udah mau lulus nih. Harus banyak belajar. Udah ada rencana mau masuk SMA atau SMK mana belum? Maunya sih masuk SMA ya, cuman masih bingung SMA mana. Yang terpenting sih harus banyak belajar ya buat dapetin nilai yang tinggi. Bener banget nih. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang teman-teman mungkin udah sering banget dengarnya. Tapi kali ini kita coba kupas lebih dalam lagi ya, yaitu tentang tes deskripsi pada bab 1. Oke, langsung aja kita mulai ya. Sebelum ke pembahasan yang lebih dalam, kita mulai dari yang paling dasar dulu aja deh. Dea bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan tes deskripsi? Menurut aku, tes deskripsi adalah jenis teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci, sehingga pembaca dapat membayangkan atau merasakan suasana yang digambarkan. Oh, jadi tes deskripsi itu menggambarkan sesuatu secara detail ya? Benar banget. Bagaimana kalau tes deskripsi dalam konteks keluarga? Dalam konteks keluarga, tes deskripsi dapat memberikan gambaran tentang kehangatan, kebersamaan, dan peran penting keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Apakah tes deskripsi juga mengandung unsur emosi ya? Betul sekali, tes deskripsi juga mengandung unsur emosi, seolah-olah pembaca dapat merasakan, melihat, dan mendengar objek yang dipaparkan. Tujuannya adalah memerincikan dan menggambarkan objek dari sudut pandang penulis agar pembaca ikut terlibat dalam peristiwa atau perasaan yang dialami penulis. Teks deskripsi juga menggunakan majas untuk menguatkan emosi penulis sehingga tersampaikan kepada pembaca. Oh, jadi pembaca seolah-olah masuk ke dalam cerita ya? Betul sekali. Apakah teks ini termasuk ke dalam tes deskripsi juga deh? Coba dengarkan. Taman itu dipenuhi bunga-bunga beraneka warna yang bermekaran, mulai dari merah, kuning, hingga ungu. Rumputnya hijau dan lembut, sementara pepohonan besar memberikan bayangan yang menyejukkan saat siang. Di tengah taman ada air mancur kecil yang gemercik lembut, membuat suasana terasa tenang dan damai. Wah, panas banget ya hari ini. Iya nih, capek banget ya jadinya. Kamu harus minum Pocari Sweat nih biar bisa kembali cairan tubuh kamu. Oh, apa ini bedanya sama air biasa? Bedanya, Pocari Sweat itu mempunyai ion dan mineral yang bisa mengembalikan cairan tubuh menjadi lebih cepat. Seger banget ya. Iya, karena dia tuh bisa kembaliin cairan tubuh bisa lebih cepat juga. Ya, termasuk karena kalimat-kalimat tersebut menggambarkan keadaan taman dengan secara rinci, termasuk warna, suasana, dan elemen yang ada di taman seperti bunga, rumput, dan air mancur. Oh, jadi teks tersebut termasuk ke dalam tes deskripsi ya? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar kita bisa memahami isi dari tes deskripsi? Salah satu cara untuk kita bisa memahami isi tes deskripsi adalah mencermati, memahami, atau mendengarkan dengan baik isi dari teks tersebut. Di sini juga aku bakal kasih contoh satu paragraf teks deskripsi untuk kita belajar memahami isi dari teks deskripsi. Setiap pagi, keluarga kami berkumpul di meja makan sederhana. Ibu dengan senyum penuh kasih selalu menyiapkan secangkir kopi hangat untuk ayah.
Suasana penuh kehangatan selalu terasa setiap kami berbagi cerita tentang aktivitas kemarin. Aku bakal tes juga nih tentang pemahaman host kali ini dengan kasih 2 pertanyaan mengenai contoh yang sudah aku bacakan tadi. Apakah host mendengarkan dengan baik? Pastinya mendengarkan dengan baik dong. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan ibu pada pagi hari? Yang dilakukan ibu untuk ayah setiap pagi adalah menyiapkan secangkir kopi. Benar gak ya? Benar banget nih, berarti salah. Itu artinya. Benar banget nih, itu artinya host kita mendengarkan dan memahami dengan baik apa yang sudah disampaikan tadi. Pastinya dong. Pertanyaan yang kedua, bagaimana suasana yang digambarkan dalam teks tersebut? Suasana yang digambarkan dalam teks tersebut yaitu suasana penuh kehangatan. Betul sekali jawabannya. Jadi teman-teman, kalau kita mau memahami isi dari tes deskripsi itu harus dipahami, dicermati, dan didengarkan dengan baik sehingga kita dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Oh, jadi harus didengarkan dan dipahami dengan baik ya? Bagaimana? Oh, jadi harus didengarkan dan dipahami dengan baik ya. Bagaimana dengan macam-macam paragraf berdasarkan letak ide pokok dalam paragraf? Ada 4 nama paragraf. Yang pertama ada deduktif. Letak ide pokok dalam paragrafnya ada di awal. Yang kedua ada induktif. Letak ide pokok dalam paragrafnya ada di akhir. Yang ketiga ada deduktif-induktif atau yang biasa dikenal dengan campuran. Letak ide pokoknya ada di awal dan di akhir. Dan yang keempat ada ineratif. Letak ide pokok dalam paragrafnya ada di tengah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk narasumber, banyak yang penasaran nih bagaimana cara memahami sudut pandang dalam tes deskripsi. Biasanya tes deskripsi menggunakan sudut pandang orang tertentu. Misalnya sudut pandang orang pertama, di mana tokoh menceritakan pengalaman pribadinya menggunakan kata ganti aku atau saya. Sudut pandang dalam tes deskripsi menentukan dari mana cerita disampaikan. Umumnya, sudut pandang orang pertama atau ketiga sering digunakan dalam menggambarkan suasana keluarga. Kita ketahui juga sudut pandang yang perlu kita ketahui. Yang perlu kita ketahui juga, sudut pandang kata ganti orang terbagi menjadi 6 bagian. Di sini aku bakal jelasin satu-satu ya. Yang pertama, sudut pandang kata ganti orang pertama tunggal, yaitu penulis menempatkan diri sebagai karakter utama sekaligus narator. Adapun kata ganti dalam sudut pandang orang pertama tunggal yaitu aku, saya, daku, dan gue. Kedua, sudut pandang kata ganti orang pertama jamak adalah posisi penulis pada sudut pandang orang pertama jamak menjadi karakter pertama sekaligus narator. Hal yang membedakan dengan sudut pandang orang pertama tunggal yaitu penggunaan kata gantinya adalah kami. Yang ketiga adalah sudut pandang kata ganti orang kedua tunggal, yaitu saat menggunakan sudut pandang orang kedua tunggal, penulis sedang berbicara dengan kata ganti kamu. Kata ganti yang digunakan pada sudut pandang ini adalah kamu, kau, atau Anda. Yang keempat, ada sudut pandang kata ganti orang kedua jamak, yaitu ciri dari sudut pandang orang pertama menjadi narator. Adapun kata ganti yang digunakannya adalah kalian. Yang kelima, ada sudut pandang kata ganti orang ketiga tunggal, biasanya menggunakan kata ganti dia atau ia untuk menceritakan karakter-karakternya. Jadi, penulis memposisikan diri luar, yakni narator yang tidak terlibat dalam ceritanya. Dan yang terakhir, ada sudut pandang kata ganti orang ketiga jamak adalah memposisikan penulis sebagai penutur cerita berdasarkan persepsi. Kata ganti yang digunakan adalah mereka. Apa contohnya? Contoh sudut pandang orang pertama adalah aku selalu merasa nyaman saat berada di rumah. Setiap sudut rumah membawa kenangan bersama ayah, ibu, dan kakakku. Contoh sudut pandang orang ketiga yaitu mereka adalah keluarga yang sangat sederhana, namun penuh kehangatan. Setiap pagi, mereka selalu menghabiskan waktu bersama di meja makan.
Jadi sudut pandang ini sangat penting ya untuk membuat teks lebih terasa personal. Ya, sudut pandang sangat mempengaruhi bagaimana pembaca memproses informasi dan emosi dalam cerita. Dengan sudut pandang orang pertama, misalnya pembaca lebih mudah memahami pikiran atau perasaan si tokoh. Lalu, bagaimana dengan penggunaan konjungsi dalam tes deskripsi, Dea? Konjungsi atau kata hubung juga sangat penting. Kata-kata seperti karena, namun, atau ketika membantu menghubungkan ide-ide dalam teks, sehingga pembaca bisa mengikuti alur cerita dengan lebih baik. Konjungsi sebagai kata hubung terdiri dari berbagai jenis, tergantung penggunaannya. Ada konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata penghubung yang ada di dalam suatu kalimat. Konjungsi intrakalimat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah kata penghubung yang digunakan untuk mengaitkan antara dua klausa yang memiliki kedudukan yang sama atau setara. Konjungsi koordinatif ini umumnya tidak bisa digunakan di depan kalimat. Contoh kata konjungsi koordinatif adalah dan, serta, atau, tetapi, melainkan, sedangkan, padahal, dan lain-lain. Aku juga bakal kasih contoh nih tentang konjungsi intrakalimat, yaitu ayah dan ibu sedang pergi bekerja. Konjungsi pada kalimat ini adalah kata dan. Yang kedua ada konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah kata penghubung yang digunakan untuk mengaitkan antara dua klausa atau lebih yang kedudukannya tidak setara. Konjungsi ini digunakan untuk menghubungkan kalimat bertingkat atau induk kalimat dengan anak kalimat. Konjungsi subordinatif juga terbagi beberapa jenis, yaitu yang pertama, waktu. Contohnya adalah ketika, sejak, tatkala, sementara, sambil, sembari, setelah, sebelum, usai, atau sesudah. Yang kedua ada syarat. Contohnya jika, asal, bila, apabila, jikalau. Yang ketiga ada pengandaian. Contohnya ada andai, seandainya, atau seumpama. Yang keempat ada tujuan. Contohnya agar, supaya, biar, guna, dan lain-lain. Yang kelima ada sebab. Contohnya karena, sebabnya, pasalnya, oleh karena, atau oleh sebab. Yang keenam adalah hasil. Contohnya sampai, hingga, atau sehingga. Yang ketujuh ada konsesi. Contohnya biarpun, walaupun, atau sekalipun. Dan yang kedelapan ada pembanding. Contohnya seperti, laksana, bab, alih-alih, daripada, sebagai, seolah-olah, dan seakan-akan. Konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah jenis penghubung yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata, klausa atau frasa, di mana kedua kata yang dihubungkan adalah sama-sama subjek. Konjungsi pada jenis ini digunakan di depan kalimat dan di tengah kalimat sehingga kalimat saling berhubungan. Lalu, bagaimana dengan kosakata serapa dari bahasa daerah atau bahasa asing dalam teks deskripsi? Apa contohnya? Dalam bahasa Indonesia, kita sering menyerap kata-kata dari bahasa daerah seperti amblas atau dari kata asing seperti internet. Ini bisa memperkaya deskripsi dalam sebuah teks. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menjaga kohesi dan koherensi dalam tes deskripsi? Kohesi dan koherensi adalah tentang bagaimana semua bagian dalam teks terhubung secara logis dan saling mendukung. Kohesi mencakup penggunaan kata-kata penghubung atau promina yang membuat kalimat dalam paragraf saling terikat. Sementara koherensi mengacu pada kesinambungan makna dari antar kalimat. Unsur-unsur sebuah paragraf yang dimiliki kohesi yang baik, yaitu ada pengulangan kata, kata ganti atau kata tunjuk, dan juga konjungsi. Sementara unsur-unsur paragraf yang dimiliki koherensi yang baik itu ada pengulangan makna, penyebaran kronologis, runtut, mudah dipahami, dan topik utama yang rinci. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana memahami deskripsi visual melalui infografik? Untuk memahami deskripsi visual dalam infografik, saya ada beberapa tipsnya nih, mulai dari judul dan ringkasan. Itu biasanya membantu kita untuk memahami topik utama. Identifikasikan bagian utama, lihat bagian struktur dan bagian utama infografik. Selanjutnya, baca teks pendukung yang mendampingi data visual.
Dengan langkah-langkah ini, infografik biasanya lebih mudah dipahami. Infografik bisa digunakan untuk menggambarkan peran atau kegiatan secara visual. Jenis-jenis infografis umum beserta contoh-contohnya. Yang pertama ada infografis statistik. Infografis ini menggunakan grafik dan diagram untuk memvisualisasikan data statistik. Contoh-contohnya termasuk diagram batang, diagram lingkaran, atau grafik garis, atau menjadikan data jumlah, presentase, atau perbandingan. Contohnya, diagram batang yang menunjukkan pertumbuhan penjualan tahunan dalam beberapa kategori produk. 2. Infografis proses. Infografis ini menggambarkan langkah-langkah atau proses secara kronologis. Mereka menggunakan icon, panah, atau diagram alur untuk menjelaskan urutan langkah-langkah yang harus diikuti. Contohnya, infografis yang menjelaskan langkah-langkah dalam proses pendaftaran online. Yang ketiga, ada infografis perbandingan. Jenis ini membandingkan data atau elemen-elemen dalam bentuk yang mudah dipahami. Mereka menggunakan diagram perbandingan, tabel, atau ilustrasi yang berdampingan untuk memperlihatkan perbedaan dan kesamaannya. Contohnya, perbandingan fitur produk dan berbagai merek terkenalnya. Yang keempat, ada infografis lokasi. Infografis ini menggunakan peta atau gambaran wilayah untuk menunjukkan lokasi geografis dan informasi terkait. Contohnya, peta yang menunjukkan lokasi dan informasi wisata populer di sebuah kota atau negara. Yang kelima, ada infografis jangka waktu. Infografis ini menyajikan informasi atau peristiwa dalam urutan kronologis pada skala waktu tertentu. Contohnya, infografis yang memperlihatkan perkembangan teknologi komputer dan dari tahun ke tahun. Terima kasih banyak Dea atas penjelasan yang sangat jelas dan informatif. Sama-sama, senang sekali bisa berbagi ilmu di sini. Sekian podcast kita. Sekian podcast kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dukung kita terus ya. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Lian Fatia sebagai narasumber. Halo, perkenalkan nama saya Ayakanda Farina sebagai host di bab 1 kali ini. Perkenalkan, nama saya Abel Ramadhani sebagai kameramen di bab 1 ini. Perkenalkan, nama saya Evan Sidik Maulana sebagai produser. Nama saya Putri Hawati sebagai naskah bab 1. Selamat datang di podcast Ruang Belajar. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya baik dan tetap semangat ya. Tunggu ngomong. Ulang. 1, 2, 3. Wah, senang banget dengarnya Dea. Ini dari ulang. 2, 3. Hal Dari SMP Negeri 30 Kota Bandung. 30, salah. Bandung ya, keren banget nih ya. Dea dari kelas 9 ya. Halo, alhamdulillah baik nih. Senang sekali bisa. Apakah tes drips? Ulang. Ya, termasuk karena kalimat-kalimat tersebut menggambarkan. Bentar, ulangan. 3. Yang mana? Oh ya. Benar banget nih, itu artinya host kita mendengarkan dengan 2, 3. Benar banget nih, itu artinya host kita mendengarkan dan memahami dengan baik apa yang sudah dibacakan. Ya, sudut pandang sangat mempengaruhi bagaimana pembaca memproses informasi dan emosi dari cerita. Dengan kurang ini konjungsi atau kata hubung juga sangat penting. 1, 2, 3. Oh, jadi harus didengarkan dan dipahami dengan baik ya. Bagaimana? Itu teman-teman. Ya ulang. Sudut pandang orang pertama ada
Apakah teks ini termasuk ke dalam tes deskripsi juga, Dea? Coba dengarkan. Taman itu dipenuhi bunga-bunga beraneka ulang. Suasana yang menggembirakan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana suasana? Ada 4 nama paragraf. Yang pertama ada deduktif. Deduktif. Apa itu? Deduktif. Ulang. 1, 2, 3. Contoh sudut pandang orang pertama adalah aku selalu merasa nyaman saat berada di rumah. Setiap sudut rumah membawa 3, konjungsi atau kata Bentar. 2, 3, konjungsi atau kata hubung. 3. Konjungsi atau kata hubung juga sangat penting. Kata-kata seperti karena, namun, atau ketika membantu apa itu? Keempat, ada infografis lokal. Infografis ini menggunakan peta atau gambaran wilayah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menjaga kohesi dan koherensi dalam tes deskripsi? 1, 2, 3. Pertanyaan selanjutnya, Tuh, udah 3. Udah belum? Ngomong. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita... Satu udah deh ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana... 1, 2, 3. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menjaga koherensi dan koherensi dalam tes deskripsi? 2, 3. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menjaga koherensi? Ulang. 2, 3. Pertanyaan selanjutnya. 2, 3. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana? Jangan liatin aku gerak kamu. Contohnya ada tabel perbandingan fitur produk dan beberapa 2, 3. Kohesi dan koherensi adalah tentang bagaimana semua bagian dalam teks. Bentar. 3. Tuh. 2, 3. Keatasan Al. 2, 3. Koherensi adalah tentang Rudet. dan koherensi adalah tentang bagaimana sebuah bagian dalam teks saling terhubung secara logis. Enggak salah. 2, 3. Kohesi dan koherensi adalah tentang bagaimana sebuah bagian dalam teks terhubung secara logis dan saling mendukung. Kohesi mencakup penggunaan kata-kata penghubung atau promina yang membuat kalimat dan 2, 3. kohesi dan koherensi adalah tentang bagaimana sebuah bagian dalam teks saling terhubung. Salah. Kohesi dan koherensi adalah tentang bagaimana sebuah bagian dalam teks saling terhubung secara logis dan saling mendukung. Kohesi mencakup penggunaan kata-kata penghubung atau promina yang membuat kalimat atau paragraf saling terikat. Sementara koherensi mengacu pada Kohesi dan koherensi adalah tentang bagaimana semua bagian dalam teks terhubung secara logis dan saling mendukung. Kohesi mencakup penggunaan kata-kata penghubung atau promina yang membuat kalimat dalam paragraf. Diam, Alia. Kohesi dan koherensi adalah tentang bagaimana semua Alia, nggak kelihatan. Sebelum masuk ke podcast kita hari ini, perkenalkan channel YouTube kita namanya Ruang Belajar. Pada episode ini, Sebelum masuk ke podcast kita hari ini, perkenalkan channel YouTube kita yang namanya Ruang Belajar. Pada episode 1 ini, yang akan menjadi hostnya adalah Alia. Boleh perkenalkan dulu, Alia? Alia, halo. Sebelum masuk ke podcast kita hari ini, perkenalkan ya channel YouTube kita namanya Ruang Belajar. Pada episode Sebelum masuk ke podcast kita hari ini, perkenalkan channel YouTube kita yaitu Ruang Belajar. Pada episode 1 ini, yang akan menjadi hostnya adalah Alia. Boleh perkenalkan diri dulu, Alia? Halo, perkenalkan saya Alia Kanza Spalina dan yang jadi narasumber, kamu. Oh, perkenalkan nama saya Alia dan yang jadi narasumber adalah ini gitu maksudnya. Oh, aing liur. Halo guys. Ulang. Sebelum masuk ke podcast kita hari ini, perkenalkan channel YouTube kita yang namanya Ruang Belajar. Pada episode 1 ini, yang akan menjadi hostnya adalah Alia. Boleh perkenalkan diri dulu, Alia? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Kanza Parina sebagai host yang jadi
Nama saya Apin Ramadhani sebagai kameramen. Perkenalkan nama saya Pensidik Maulana sebagai prosedur. Perkenalkan nama saya Apin Ramadhani Perkenalkan nama saya Apin Ramadhani sebagai kameramen di bab 1 ini. Perkenalkan nama saya Pensidik Maulana sebagai prosedur. Video 1, 2, 3. Tiga. Wah, panas banget ya. Iya, capek juga ya. Kamu harus minum Pocari Sweat nih, soalnya bisa ngembaliin. Oh iya, 2, 3. Wah, panas banget ya hari ini. iya nih, kamu kalau capek minum Pocari Sweat aja, soalnya bisa ngembaliin cairan tubuh. Aku Pocari Sweat aja gitu Oh iya, nggak udah sih? sih. Mana? Panas banget ya hari ini. Iya, kalau capek kamu minum Pocari Sweat aja, bisa ngembaliin ion tubuh. Iya, nggak apa-apa. Oh, balikin cairan tubuh. Ada 4 nama paragraf. Yang pertama ada deduktif. Deduktif. Apa itu? Deduktif. Unsur-unsur sebuah paragraf yang dimiliki mat. Kohesi dan koherensi adalah tentang bagaimana semua bagian dalam. Dah, Cey? Dah? Udah. Konjungsi atau kata hubung juga sangat penting. Kata-kata seperti udah itu mah dari mana sih? Konjungsi sebagai kata hubung terdiri dari beberapa konjungsi sebagai kata hubung terdiri dari berbagai jenis tergantung penggunaannya. Ada konjungsi intrakalimat, salah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menjangkau ganti? Ulang. Atasan A. Nggak bisa ke atas lagi. Tak gitu. Aku juga bakal kasih contoh nih tentang konjungsi intrakalimat, yaitu ayah dan ibu sedang pergi Nyender gerak tangan kamu. tangannya nyender. Keempat, ada infografis lokal. Infografis ini menggunakan peta atau gambaran wilayah. Contohnya ada tabel perbandingan fitur produk dan beberapa salah. Unsur-unsur sebuah paragraf yang dimiliki paragraf yang dimiliki kohesi. Salah di yang baiknya harusnya yang baik gitu ya. Satu adalah jenis-jenis infografis umum beserta contoh-contohnya. Yang pertama ada infografis statistik. Infografis ini menggunakan grafik dan diagram untuk memvisualisasikan data statistik. Contoh-contohnya termasuk diagram batang, diagram lingkaran, atau grafik garis, atau menjadikan data jumlah, persentase, atau perbandingan. Contohnya adalah diagram batang yang menunjukkan pertumbuhan penjualan tahunan dalam berbagai kategori produk. Contoh A. Sebelum masuk ke podcast kita hari ini, perkenalkan channel YouTube kita yang namanya Ruang Belajar. Pada episode 1 ini yang akan menjadi hostnya adalah Alia. Boleh perkenalkan diri dulu, Alia? Halo, perkenalkan nama saya Alia Kanza Farina, dan yang jadi narasumber kita pada episode 1 kali ini adalah Aku salah deh kayaknya. Enggak, yang jadi narasumber narasumbernya aku sih itu. aku sendiri gitu. Sebelum masuk ke podcast kita hari ini, perkenalkan channel YouTube kita namanya Ruang Belajar. Pada episode 1 ini yang akan menjadi hostnya adalah Alia. Boleh perkenalkan dulu